Baiklah, kali ini kita akan mempelajari tentang limit fungsi trigonometri. Agar kalian mudah memahami limit fungsi trigonometri, maka kalian harus terlebih dahulu memahami tentang limit fungsi aljabar dan beberapa konsep atau beberapa rumus dalam trigonometri. Oke. Kita tahu bentuk dari limit fungsi f(x) untuk x mendekati a, kita bisa tuliskan menjadi limit x mendekati a dari f(x). Apabila f(x) ini merupakan fungsi yang hanya memuat fungsi aljabar, maka bentuk limit x mendekati a dari f(x) disebut dengan limit fungsi aljabar. Namun apabila f(x) merupakan fungsi trigonometri, maka bentuk limit x mendekati a dari f(x) disebut dengan limit fungsi trigonometri. Beberapa contoh limit fungsi trigonometri seperti yang dilihat ini. Limit x mendekati 0 dari sin 2x, limit x mendekati pi dari cos x dikurang sin x, limit x mendekati 0 dari 1 plus sin 2x per 1 plus 2 cos x. Bisa kalian pahami ketiga fungsinya merupakan fungsi trigonometri, maka ini disebut dengan limit fungsi trigonometri. Lalu bagaimana cara menyelesaikan limit-limit fungsi trigonometri? Nah, cara menyelesaikannya sama halnya dengan kalian menyelesaikan limit fungsi aljabar. Langkah pertama adalah dengan cara substitusi langsung. Namun, apabila dengan cara substitusi langsung, kalian peroleh bentuk tak tentu, yaitu contohnya 0 per 0, maka bentuk fungsinya harus kalian ubah terlebih dahulu. Sehingga apabila ketika kalian substitusikan langsung lagi, tidak menghasilkan bentuk tak tentu. Oke, saya berikan contoh. Limit x mendekati 0 dari sin 3x. Kita ikuti dulu langkah awalnya, kita substitusikan langsung. X-nya kita ganti dengan 0, maka diperoleh sin 3 kali 0. 3 kali 0 itu adalah 0, maka sin 0 adalah 0. Contoh kedua, limit x mendekati pi dari sin x dikurang cos x. Hasilnya adalah sin pi dikurang cos pi. X diganti dengan pi, sin pi sendiri hasilnya adalah 0, cos pi adalah min 1, maka diperoleh 0 dikurang min 1, yaitu hasilnya 1. Yang ketiga, limit x mendekati setengah pi dari 2 sin kuadrat x per 1 plus cos x. Hasilnya adalah 2 sin kuadrat setengah pi per 1 plus cos setengah pi. Kita tahu bahwa setengah pi ini adalah 90 derajat, maka sin 90 derajat itu adalah 1. Sementara cos 90 derajat adalah 0. Sehingga hasilnya adalah 2 kali 1 kuadrat per 1 ditambah 0. Diperoleh hasilnya adalah 2. Dari ketiga contoh ini merupakan contoh jika kita substitusikan langsung, kita sudah memperoleh nilai limitnya. Jadi bukan bentuk tak tentu. Bagaimana contoh yang kalau kita substitusikan langsung diperoleh bentuk tak tentu? Maka caranya harus kalian ubah terlebih dahulu. Seperti ini. Limit x mendekati 0 dari sin 2x per sin x, ini kalau kita substitusikan langsung, akan diperoleh sin 0 per sin 0, itu hasilnya adalah 0 per 0. Tadi sudah dikatakan bahwa 0 per 0 adalah bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu ini berarti kita belum memperoleh nilai limitnya. Sehingga fungsi trigonometri ini harus kita ubah dulu sedemikian sehingga ketika kita substitusikan x mendekati 0, sudah tidak diperoleh lagi bentuk tak tentu. Nah, bagaimana cara mengubah fungsi trigonometri ini? Disinilah kalian harus bisa memahami konsep dalam trigonometri atau beberapa rumus-rumus dalam trigonometri. Ingat bahwa sin 2x itu adalah sudut rangkap. Maka ini bisa kita ubah
dengan cara menggunakan sinus sudut ganda, yaitu sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Maka limit x mendekati 0 dari sin 2x per sin x kita ubah menjadi sin x 2 sin x cos x per sin x. Nah, ini kita coret terlebih dahulu, ada yang sama antara pembilang dan penyebut. Maka diperoleh limit x mendekati 0 dari 2 cos x. Setelah itu x-nya kita ganti dengan 0, maka diperoleh cos 0. Cos 0 itu adalah 1, sehingga 2 kali 1 adalah 2. Contoh lain, limit x mendekati 0 dari tan kuadrat x per 1 dikurang cos kuadrat x. Contoh ini pun kalau kita substitusikan langsung, diperoleh 0 per 0. 0 per 0 adalah bentuk tak tentu, maka kita harus ubah fungsi trigonometri ini. Yaitu kita ingat, yaitu tentang rumus identitas trigonometri. Bahwa sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Sementara sin kuadrat x sendiri adalah 1 dikurang cos kuadrat x. Maka diperoleh limit x mendekati 0 dari tan kuadrat sin per sin kuadrat x. Tan kuadrat x per sin kuadrat x. Nah, tan kuadrat x per sin kuadrat x, di mana 1 min cos kuadrat x ini adalah sin kuadrat x, ini masih belum diperoleh nilai limitnya jika kita substitusikan x mendekati 0. Maka kita ubah dulu yang tan kuadrat x. Kita ubah dulu, kita tahu bahwa tan x itu adalah sin x per cos x. Tan kuadrat x menjadi sin kuadrat x per cos kuadrat x. Hasilnya adalah sin kuadrat x per cos kuadrat x-nya pindah ke bawah kali sin kuadrat x, ini kita coret dulu. Hasilnya adalah limit x mendekati 0 dari 1 per cos kuadrat x. Kita substitusikan sekarang. 1 per cos kuadrat 0. Cos 0 itu adalah 1, maka 1 per 1 adalah 1. Dari contoh 4 dan 5, dapat dipahami bahwa bentuk tak tentu pada limit fungsi trigonometri dapat dihilangkan dengan mengubah terlebih dahulu fungsi trigonometri pada soal dengan menggunakan rumus, sifat, dan identitas trigonometri. Maka agar kalian paham tentang limit fungsi trigonometri, kalian juga harus memahami tentang rumus, sifat, dan identitas trigonometri. Namun, seringkali bentuk tak tentu pada soal tak dapat dihilangkan, sehingga soal-soal yang demikian dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus limit fungsi trigonometri. Yaitu apa rumusnya? Seperti ini. Limit x mendekati 0 dari sin x per x sama dengan limit x mendekati 0 dari x per sin x. Itu hasilnya adalah 1. Atau limit x mendekati 0 dari tan x per x sama dengan limit x mendekati 0 dari x per tan x, itu hasilnya 1. Dari dua rumus ini bisa kita kembangkan menjadi beberapa rumus, yaitu seperti berikut. Kita lihat nih, limit x mendekati 0 sin ax per bx sama dengan limit x mendekati 0 dari ax per sin bx. Ini hasilnya adalah a per b. Rumus praktis untuk limit fungsi trigonometri. Bahwa sin ax per bx itu hasilnya adalah a per b. Cukup mengambil koefisien x dalam pembilang dan penyebutnya. Atau bisa juga fungsi sin
menjadi tan, yaitu tan AX per BX sama dengan limit X mendekati 0 dari AX per tan BX, yaitu A per B. Atau limit X mendekati 0 dari sin AX per sin BX itu sama saja dengan limit X mendekati 0 dari tan AX per tan BX sama dengan A per B. Fungsinya adalah sin per sin atau tan per tan. Atau bisa juga kalau fungsinya sin per tan atau tan per sin, juga hasilnya adalah ambil koefisien depannya ada A per B. Contoh. Limit X mendekati 0 dari sin 3X per 2X. Dari rumus praktis tersebut, kita langsung bisa memperoleh jawabannya, yaitu cukup ambil koefisien depan dari variabel X pada sudut sin 3X dan variabel X pada penyebutnya, yaitu koefisiennya 2. Maka diperoleh adalah 3 per 2. Contoh berikutnya, limit X mendekati 0 dari tan 4X per sin 2X. Maka hasilnya adalah 4 per 2 atau 2. Berikutnya, limit X mendekati 0 dari 2 sin kuadrat 3X per sin kuadrat 2X. Nah, ini kita pisahkan terlebih dahulu atau kita uraikan terlebih dahulu sin kuadrat 3X-nya dan sin kuadrat 2X-nya menjadi limit X mendekati 0 dari 2 sin 3X sin 3X. Yang sin kuadrat 2X-nya diubah menjadi sin 2X sin 2X. Kemudian berdasarkan sifat limit, maka ini bisa kita uraikan menjadi 2 limit X mendekati 0 sin 3X per sin 2X dikali limit X mendekati 0 dari sin 3X per sin 2X. Pada rumus praktis sebelumnya, bahwa sin 3X per sin 2X adalah 3 per 2. Cukup ambil koefisien X-nya. Begitu juga yang ini. Maka diperoleh 2 kali 3 per 2 untuk hasil limit fungsi yang ini. Kemudian 3 per 2 yang satunya lagi adalah hasil limit fungsi yang ini. Hasilnya adalah 2 kali 3 kali 3 per 2 kali 2. Adalah 9 per 2. Kemudian contoh keempat, limit X mendekati 0 dari 1 dikurang cos 6X per X kuadrat. Fungsi trigonometri ini belum bisa kita gunakan langsung menggunakan rumus praktis limit fungsi trigonometri. Nah, lalu bagaimana caranya? Ini 1 dikurang cos 6X ini harus kita ubah terlebih dahulu. Caranya adalah berikut. Itu rumus trigonometri yang digunakan adalah kosinus sudut ganda. Kita ingat bahwa 1 dikurang cos 6X. Cos 6X-nya ini bisa kita gunakan menggunakan rumus kosinus sudut ganda. Dalam rumus kosinus sudut ganda kita tahu bahwa cos 2X adalah cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X, atau bisa juga kita ubah menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat X, atau bisa juga diubah menjadi 2 cos kuadrat X dikurang 1. Sesuai dengan kebutuhan. Nah, pada soal ini kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Maka diperoleh cos 6X, karena ini adalah sudutnya 6X, maka cos 6X ini kita ubah menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat 3X. Kenapa 3X? Karena di sini sudutnya adalah 6X. Kalau sudutnya 2X, maka di sini sudutnya menjadi X. Kalau fungsinya cos 4X, maka sudutnya akan berubah menjadi 2X. Ini kalian telah pelajari pada rumus sudut ganda atau sudut rangkap pada trigonometri sebelumnya. Mengapa 6X berubah menjadi 3X atau 4X berubah jadi 2X. Oke, kita lanjutkan pada limit fungsi ini. Sehingga ketika kurungnya kita buka,
min dikali 1, min dikali min 2 sin kuadrat 3x. Min kali 1 hasilnya min 1, 1 dikurang 1 adalah 0. Kemudian min dikali min jadinya plus, maka di sini adalah 2 sin kuadrat 3x per x kuadrat. Kemudian kita uraikan menjadi 2 kali sin 3x per x, kemudian dikali sin 3x per x. Nah, ini udah sesuai dengan rumus yang tadi. Ini diperoleh 2 kali 3. 3 ini merupakan jawaban dari yang ini, sin 3x per x. Sementara 3 yang ini adalah jawaban dari sin 3x per x, limit x mendekati 0 dari sin 3x per x. Hasilnya adalah 2 kali 3 kali 3. Hasilnya 18. Contoh berikutnya, limit x mendekati 0 dari cos 3x dikurang cos x per 4x kuadrat. Ini pun belum bisa kita gunakan rumus limitnya, maka harus kita ubah dulu fungsi trigonometrinya. Menjadi, kita ingat dulu rumus trigonometrinya, yaitu ini kita akan menggunakan rumus pengurangan kosinus. Di mana rumusnya adalah cos AX dikurang cos BX sama dengan min 2 sin setengah A plus BX dikali sin setengah A dikurang BX. Maka X mendekati 0 dari cos 3X min cos X per 4X kuadrat. Ini A-nya adalah 3, B-nya adalah 1. Maka 3 plus 1, 4 kali setengah. Kemudian yang ini juga 3 dikurang 1. Hasilnya adalah min 2 sin 2x. Dapatnya dari sini 3 tambah 1, 4 kali setengah 2. Yang di sini 3 dikurang 1, 2 dikali setengah adalah 1. Hasilnya adalah min 2 sin 2x kali sin x per 4x kuadrat. Nah, ini x kuadratnya kita uraikan menjadi limit x mendekati 0, min 2 per 4, kita pasangkan, dikali sin 2x per x kuadratnya kita uraikan menjadi x nih. Kemudian sin x per x. Hasil limitnya, min 2 per 4 ini sama aja dengan min setengah. Kemudian sin limit x mendekati 0 dari sin 2x per x adalah 2 per 1. Kemudian sin x per x itu adalah 1. Maka hasilnya adalah min 1. Demikianlah materi tentang limit fungsi aljabar. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, share, and subscribe.